Pada malam yang gelap, diselimuti bintang gemilang, Sang Bayi Kudus lahir. Ia yang dinubuatkan untuk membawa setiap manusia beroleh keselamatan, lahir dalam kepapaan. Kelahirannya bukan dalam kemewahan dan kemegahan, hanya di sebuah palungan. Namun bagi dunia yang dirundung kegelapan, ia diutus Allah untuk membawa kelepasan. Ibadah malam Natal ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kelahiran Kristus mempersatukan setiap orang yang rindu akan pemulihan. Kedatangannya ke dunia memberi pengharapan bagi setiap orang yang kelelahan. Di dalam Dia, setiap orang yang putus asa akan diteguhkan. Mari berhimpun menyambut Dia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malaikat itu membawa kabar kesukaan bagi dunia, sebab juru selamat, yaitu Kristus, lahir di kota Daud. Maka sejumlah besar bala tentara sorga pun bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Go
malam itu disebut kudus, sebab di malam itu lahir Kristus. Malam itu sunyi senyap, sebab ia lahir di saat pengharapan hampir lenyap. Namun di malam itu, bintang bersinar terang mengiringi kemuliaan Allah di dalam Sang Anak Tunggal. Malam kudus
Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur di malam Natal ini kami boleh merasakan hadirat-Mu. Meskipun ibadah kami diselenggarakan melalui virtual, namun kiranya hati kami terarah kepada Engkau yang sudah mau lahir bagi kami. Jika sebentar kami hendak merefleksikan kebenaran sabda-Mu, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Demikian juga untuk setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam Natal ini yang menjadi dasar perenungan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul 13, ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, yaitu supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ungkapan yang mungkin pernah kita dengar. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang sering disebut jas merah. Demikianlah pidato Presiden Soekarno dalam hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 1966. Di tengah tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tidak hanya sebuah negara yang memiliki sejarah berdiri dan hidup, tetapi setiap orang, setiap pribadi juga memiliki sejarah hidup masing-masing. Dan kemampuan mengingat serta menghargai sejarah hidup menjadi kekuatan dalam menempuh perjuangan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Malam hari ini kita belajar dari apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya tentang Yesus yang adalah dari Allah. Kita belajar yang pertama, Yesus adalah bagian dari sejarah karya Allah bagi umatnya. Artinya, kisah Yesus tidak berdiri sendiri, melainkan telah ada kisah-kisah
karya Allah yang mendahulunya. Bagaimana Allah berkarya dalam penyelamatan manusia? Dimulai dari pemilihan umat Tuhan dengan memberkati mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka melewati padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, memberikan hakim-hakim, kemudian raja-raja untuk memimpin mereka. Dan salah satu raja yang dipilih adalah Daud. Dialah raja yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Dari keturunannya lah dinubuatkan akan lahir sang juru selamat, yaitu Yesus, yang kehadirannya juga didahului oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan jika ditarik mundur lebih jauh lagi, tentu karya Allah dimulai sejak penciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya tercatat dalam kitab suci. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus yang berasal dari Allah bukanlah sebuah dongeng atau kisah tanpa jelas arah dan tujuannya. Kisah Yesus adalah sungguh sejarah suci yang tidak hanya tercatat dalam kitab suci, namun juga diimani dan dihidupi oleh umatnya. Dengan demikian, sebagai umatnya, kiranya kita senantiasa menggemakan Yesus di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena Allah yang telah membuat sejarah suci itu tentunya akan terus berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang dari Allah adalah puncak karya keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia. Hati Allah yang terus mengasihi manusia, dan karena kasih-Nya Ia tak henti-hentinya menolong, menopang, membimbing, dan menyelamatkan kita. Dalam Yesus ada pembebasan sejati manusia atas dosa. Oleh karena itulah Yesus menjadi jalan keselamatan bagi manusia, sehingga manusia boleh mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Dengan demikian, sudah semestinya Yesus menjadi pusat dari semua kehidupan iman umatnya. Oleh karena itu, sebagai umatnya, mari kita terus menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di malam Natal ini, mari kita dengan segenap hati bersyukur kepada Allah atas perjalanan iman kita, yaitu hidup dalam Tuhan Yesus, baik pada masa suka maupun pada masa duka, melalui peristiwa apapun yang telah kita lewati. Dan biarlah dengan rasa syukur itu kita terus dimampukan untuk terus beriman dalam langkah-langkah selanjutnya. Karena karya Allah dalam sejarah hidup kita belum berakhir. Mari mengukir sejarah hidup di dalam Tuhan Yesus. Di malam Natal ini juga, kiranya kita mengambil tekad serta komitmen untuk terus menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Meskipun ada banyak tantangan,
ada bahaya, ada kesedihan, ada kesakitan, ada kesusahan, ada penderitaan. Dan juga sebaliknya, di tengah keberkatan, sukacita dan sejahtera yang kita terima, kiranya Kristus menjadi pusat hidup kita. Selamat menyambut Natal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur perjalanan hidup keberimanan kami di dalam Engkau. Terus Tuhan kuatkan. Dan begitu banyak karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kami. Baik itu di masa suka maupun duka. Dan biarlah ke depan kami pun terus menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Agar kami terus mengukir sejarah indah dalam hidup kami bersama Engkau. Tuhan, di malam Natal ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi tantangan dalam hidup keberimanan mereka. Mungkin mereka dikucilkan, dihina, bahkan direndahkan. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka kekuatan iman, agar di tengah segala tantangan yang ada, mereka boleh kuat di dalam Tuhan Yesus. Di malam Natal ini juga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesedihan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mari Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kekuatan atas mereka, agar di tengah situasi apapun yang mereka hadapi, mereka boleh terus meyakini bahwa Allah terus berkarya, menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan terus hadir dan berkarya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah Natal pada tanggal 25. Kiranya Tuhan memberkati baik jemaat yang boleh hadir di gereja maupun jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kiranya Natal tahun ini, meskipun dalam suasana yang berbeda, semangat dan sukacita di dalam Kristus terus menyala. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan kedamaian dan sejahtera. Dan biarlah bangsa kami boleh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sebagai umat-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menorehkan sejarah yang baik. Sehingga banyak orang boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita bagi Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita hari ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur seperti orang-orang Majus yang dengan penuh semangat dan sukacita memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya kami pun belajar untuk terus memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun undang berdoa supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamat-Mu. Aku pun undang ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Baik itulah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Aku pun undang ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kristus, Sang Anak Allah, telah lahir bagi dunia yang ada dalam dosa. Ia datang dari Allah yang merindukan setiap manusia hidup di dalam kesatuan bersama Dia. Kabarkanlah sukacita kelahirannya di setiap penjuru dunia, agar setiap orang yang mengenalnya beroleh selamat di dalam Dia. Pujian semua bagi nama
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati.